Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kemudian kiat yang ketiga yaitu akrab dengan masjid dan ahlul masjid gitu. Artinya kita sering datang ke masjid, bahkan hati kita terpaut dengan masjid. Ya, dalam hadis itu Rasulullah menyebutnya rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya terikat ya, di dalam masjid gitu. Tertambat di dalam masjid. Nah, ini karena hal ini bisa meneguhkan ketaatan. Ya, seseorang yang sering datang ke masjid, hatinya terikat atau tertambat dengan masjid. Ya, hatinya ya, bukan orangnya yang fisiknya yang selalu di masjid, tapi hatinya selalu terpikir dengan program-program yang ada di dalam masjid itu. Karena ini bisa menjaga meneguhkan ketaatan. Ya, kenapa bisa meneguhkan ketaatan? Karena orang yang sering ke masjid itu pasti yang pertama dia senantiasa menjaga sholat berjamaah. Yang kedua berkawan dengan orang-orang soleh. Ya, di masjid itu tempat orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, kalaupun ada satu dua yang tidak baik, insya Allah kalau sering datang ke masjid dia akan jadi orang baik insya Allah. Karena dia berada di tempat yang baik, berada di lingkungan yang baik. Kemudian mendapat doa malaikat. Orang yang berada di masjid apalagi sedang mengikuti kajian, malaikat sedang mengerumuninya dan sedang mendoakan mereka. Kemudian bisa juga mengikuti kajian. Ya, kajian-kajian inilah yang akan membuat seseorang bisa terus teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting juga mendapatkan riayah, mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara orang yang dinyajikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan naungannya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Nah, ini kiat yang ketiga untuk senantiasa bisa istiqomah, maka jadilah ahlul masjid. Ya, jadi ahli masjid, artinya jadi orang yang akrab dengan masjid. Ya, akrab dengan program-program yang ada di masjid itu. Itu kiat yang ketiga. Kiat yang keempat untuk supaya kita bisa istiqomah itu adalah membaca kisah orang-orang saleh. Kisah orang-orang saleh ini sangat penting untuk kita baca karena ada banyak ibrah, ada banyak pelajaran, ada banyak motivasi yang bisa kita dapatkan dari kisah-kisah orang-orang saleh itu. Karena itu ya, Al-Quran ini banyak mengisahkan kisah-kisah para nabi, para rasul, orang-orang soleh yang bukan dari kalangan nabi. Ada Luqman, ya, ada Maryam, ada Imran, yang itu bukan para nabi dan rasul, tapi orang-orang soleh yang diabadikan kisahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi inspirasi bagi kita. Itu bukan sekedar kisah biasa yang diceritakan tanpa ibrah, tanpa pelajaran, tapi ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Allah mengisahkan kisah-kisah orang-orang soleh itu. Tujuannya seperti disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah itu, ya, kisah-kisah dari para rasul kami itu kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Ya, manusabbitu bihi fuadaka. Jadi fungsi tujuan diturunkannya kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tujuan utamanya adalah untuk meneguhkan hati kita.
Nah, karena itu ini menjadi kiat yang keempat untuk menjaga istiqomah kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ya kita membaca kisah-kisah ini. Baik kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an atau kisah-kisah yang juga disebutkan dalam hadis-hadis Nabi. Banyak juga hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya menceritakan tentang kisah-kisah yang penuh dengan pelajaran, penuh dengan motivasi tentang kehidupan, baik kehidupan beragama atau kehidupan yang lain yang terkait dengan bisnis, terkait dengan muamalah, terkait dengan bagaimana kita menyikapi berbagai peristiwa itu. Karena itu ini menjadi sebuah hal yang penting. Dalam sebuah syair itu disebutkan, fatashabbahu ya illam takunu mislahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Ya, mencontohlah, berusaha untuk mencontoh orang-orang soleh itu. Illam takunu mislahum, walaupun mungkin kamu tidak bisa mencapai tingkatan seperti mereka, tapi berusahalah untuk mencontoh mereka. Ya, fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Karena mencontoh orang-orang mulia itu sesuatu yang falah, sesuatu yang akan memberikan kesuksesan, kebaikan ya bagi kita. Karena itu ini menjadi sesuatu yang penting dalam upaya kita untuk menjaga istiqomah kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.